Ibu, artikel opini biasanya menggunakan bahasa ilmiah populer. Kalau menurut Ibu, apakah kaidah kebahasannya sama dengan buku ilmiah? Karena sama-sama ilmiah, kebahasaannya bisa saja sama, Nak. Nah, kalau karya ilmiah menggunakan kata kajian yang tidak perlu ditulis padanannya, sedangkan artikel opini sebisa mungkin ditulis karena bersifat populer agar semua pembaca bisa mengerti artinya. Iya, Nak. Hal itu hanya masalah teknis saja, karena berbeda sifatnya. Nah, menurut kamu, apa saja kaidah kebahasaan artikel selain istilah ilmiah? Apa ya? Apakah kalian mengetahui apa saja kaidah kebahasan artikel? Mari kita simak pembahasannya. Seperti sudah kita ketahui, kaidah kebahasan suatu teks adalah aturan tentang bahasa, yaitu penggunaan kata, kalimat, dan unsur bahasa lainnya pada suatu teks. Jadi, kaidah kebahasan artikel opini adalah aturan tentang bahasa pada artikel opini. Kaidah kebahasan artikel opini sama dengan buku ilmiah karena penyajian isinya berdasarkan fakta yang didukung melalui opini, bukan imajinasi. Kaidah kebahasan artikel opini dan buku ilmiah adalah sebagai berikut. Pertama, adverbia frequentative, atau kata keterangan yang menyatakan makna terus-menerus. Kata keterangan ini berfungsi mempertegas ekspresi kepastian agar dapat meyakinkan pembaca seperti selalu, biasanya, sebagian besar, sering, kadang-kadang, dan jarang. Lihatlah contoh pada artikel opini, lampiran 1. Terdapat kata selalu, biasanya, dan sebagian besar. Lihatlah contoh pada buku ilmiah, lampiran 2. Terdapat kata biasanya dan selalu. Kedua, konjungsi. Konjungsi adalah kata atau ungkapan yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat, yaitu kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, serta kalimat dengan kalimat. Konjungsi yang banyak dijumpai pada artikel adalah sebagai berikut. Konjungsi yang digunakan untuk menata argumentasi seperti pertama, kedua, dan berikutnya. Konjungsi yang digunakan untuk memperkuat argumentasi seperti selain itu, sebagai contoh, misalnya, padahal, justru, juga, dan bahkan. Konjungsi yang menyatakan hubungan sebab akibat seperti karena, sehingga, dan maka. Konjungsi yang menyatakan harapan seperti supaya, agar, biar, dan untuk. Lihatlah contoh pada artikel opini, lampiran 1. Terdapat kata, bahkan, karena, dan agar. Kemudian, lihatlah contoh pada buku ilmiah, lampiran 2. Terdapat kata, oleh karena itulah, misalnya, dan untuk. Ketiga, kosakata. Kosakata adalah perbendaharaan kata. Supaya teks tersebut mampu meyakinkan pembaca, diperlukan kosakata yang luas dan menarik. Kosakata dapat berupa kata populer, kata baku, kata kajian, atau kata yang biasanya digunakan pada karya ilmiah dan digunakan dalam ruang lingkup terbatas, biasanya merupakan kata serapan dari bahasa asing, dan kata asing. Lihatlah contoh pada artikel opini, lampiran 1. Terdapat kata, assessment, paradigma, evaluasi, capaian, tidak normal, reliable, dan sekadar sampling. Lihatlah contoh pada buku ilmiah, lampiran 2. Terdapat kata, terminologi, idealis spiritualis, normatif, prioritas, transenden, motor penggerak, paideia, humanitas, pedagogi, idealis, dialektika, integral, dan risiko. Poin penting pada pembelajaran kali ini adalah kaidah kebahasan artikel opini dan buku ilmiah terdiri atas adverbia frekuentatif, konjungsi, dan kosakata.